Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon. How are Mr. you today? I am very good. I see. Thank you. And about you? I'm great, thank you. Well, I caught a flu, but I think I'm fine, so I'm great today. I'm really happy to meet you guys again. And today we are going to continue lesson. And before we continue lesson, I want to ask something. What are you doing right now? What are you doing right now, Mr. Mohaimin and Yusuf? I am listening the pelajaran. Oh, the lesson. The lesson. I see, the lesson. Right now I'm. Okay, how about Yusuf? Okay, I think Yusuf has the problem with his connection. Right. I'm sorry, Yusuf, I can catch that. Okay. I can tell that you are still having. Have a problem. Yes, you have a problem with your connection. So, well, can you hear me? Can you hear me? Okay. Well, I think Yusuf connection is really bad, and I hope it's getting better soon. Because we are going to continue lesson. Mudah-mudahan sinyalnya membaik ya, karena kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Nah, nanti sebentar, coba kita pause dulu ya. Baik, kalau begitu mudah-mudahan iya, baik, siap. Gak apa-apa Yusuf, mudah-mudahan semakin membaik sinyalnya ya, biar bisa enak belajarnya. Okay, everyone, let's continue lesson. And today we are still talking about the simple past tense. Ya, kita masih mempelajari simple past tense ya, seperti itu. Nah, sebenarnya kemarin kita sudah sampai kepada titik pembuatan kalimat ya, pola kalimat, the patterns untuk yang nominal sentence, baru yang kalimat nomina, belum ke yang verbal sentence gitu. Nah, sebelum ke sana kita review sedikit ya secara singkat mengenai fungsi dan pola kalimat nominal sentence untuk the simple past tense ya. Oke, yang pertama fungsi dari the simple past tense sendiri. Kemarin kalau nggak salah dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah to show activity in the past time, untuk menunjukkan kegiatan di waktu yang lalu ya, waktu yang sudah berlalu, waktu lampau seperti itu ya. Nah, contoh kalimatnya misalnya contohnya apa ya? I drank a glass of milk this morning. I drank a glass of milk this morning. Saya minum segelas susu tadi pagi. Nah, minum susunya tadi pagi, sudah lewat. Karena itu ini merupakan aktivitas yang sudah berlalu ya. Saya meminum segelas susu tadi pagi. I drank a glass of milk this morning. Nah, ya, jadi seperti itu. Kemudian we studied English yesterday. We studied English yesterday. Kami belajar bahasa Inggris kemarin. Ya, kapan belajar bahasa Inggrisnya? Kemarin. Karena itu kita menggunakan the simple past tense. Oke? Yang kedua, fungsi yang kedua adalah to show general truth in the past time, untuk menunjukkan fakta umum ya atau kebenaran di masa yang lalu, seperti itu. Jadi faktanya itu terjadinya adalah di waktu yang kemarin misalkan. Nah, contoh kalimatnya, nah, aku juga lupa nih kalau general truth contoh kalimat seperti apa ya. Nah, kita lihat di sini.
Blank. I drank a glass of milk last night. Nah, ini ya aktivitas. The simple past tense is also Kentucky. Blank. I was a student 5 years ago. Okay, I was a student 5 years ago. I was a student 5 years ago. Aku adalah seorang pelajar 5 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi 5 tahun yang lalu saya masih seorang pelajar, begitu. Jadi sekarang keadaannya sudah berubah. Sekarang saya sudah lulus, jadi saya sekarang bukan pelajar lagi. Mungkin saya sekarang sudah menjadi karyawan atau menjadi seorang arsitek atau sebagai macam, seperti itu. Yang pastinya 5 tahun yang lalu, ya, kebenaran fakta umumnya bahwa 5 tahun yang lalu saya adalah seorang pelajar. Lagi-lagi in the past time, terjadinya di masa lalu. Blank. The cats were here this morning. Okay. The cats were here this morning. The cats were here this morning. The cats were here this morning. Kucing-kucing itu berada di sini tadi pagi. Nah, berada di sini tadi pagi. Sekarang sudah tidak ada. Karena tadi pagi sudah lewat. Karena itu kita menggunakan the simple past tense. The cats were here this morning. Seperti itu ya. Blank. My brother was sick yesterday. My brother was sick yesterday. Adik laki-laki atau saudara laki-lakiku sakit kemarin. Nah, sekarang sudah sembuh. Nah, sakitnya kemarin, ya. Atau sekalipun sekarang masih sakit, biasanya kita pun nggak bisa bilang my brother was sick yesterday. Biasanya sampai hari ini pun masih sakit. Tapi di sini keadaannya adik saya sudah sembuh. Karena itu kita menggunakan the simple past tense bahwa sakitnya sudah berlalu, sudah lewat. Jadi my brother was sick yesterday. Ya, ya, sick itu kata sifat ya, SICK. Nah, fungsi yang terakhir adalah to show condition or situation in the past time, untuk menunjukkan situasi atau kondisi di masa lalu. Ya, contohnya. The concert was really amazing last night. The concert was really amazing last night. Artinya adalah konser tadi malam sangat luar biasa. Nah, konsernya kan tadi malam gitu. Luar biasanya berarti juga tadi malam, menunjukkan bahwa keadaan atau situasi tadi malam itu sangat-sangat luar biasa, spektakuler. Jadi kita sebut menggunakan the simple past tense karena konsernya terjadinya di kemarin. Jadi kondisi dan situasinya pun kemarin. The concert was really amazing last night. Konser tadi malam begitu luar biasa. I'm sorry I'm late. The road was very crowded. I'm sorry I'm late. The road was really crowded. I'm sorry I'm late. The road was really crowded. Nah, crowded itu artinya ramai, padat, macet. Nah, kalau di sini jalan, kalau jalanan padat atau ramai berarti macet. Nah, berarti maafkan saya terlambat karena jalannya tadi macet. Seperti itu ya. Jadi kondisi dan situasinya sudah berlalu. Dan karena itu kita menggunakan simple past tense. Dan yang terakhir adalah He looks sad before, but now he looks happy. He looked. Nah, di sini pakai looked ya. She looked sad before, but now she looks happy. Nah, ya sebelumnya dia terlihat sedih, tapi sekarang dia terlihat bahagia seperti itu. Nah, terlihat sedihnya adalah tadi ya, sebelumnya before ya. Di sini keterangan waktu before. Karena itu di sini artinya adalah dia terlihat sedih sebelumnya, tapi sekarang dia terlihat bahagia. Karena itu dia terlihat sedih sebelumnya harus menggunakan simple past tense. Sedangkan yang sekarang itu menggunakan simple present. Iya. Ya, dan sekarang she looks. Nah, kembali lagi kata kerja berakhiran s karena she looks happy. Ya, dia terlihat bahagia seperti itu. Oke ya. Itu adalah fungsi-fungsinya yang sudah kita bahas juga di minggu kemarin. Seperti itu, yang pasti intinya adalah membicarakan sesuatu yang sudah
berlalu. Ya, kuncinya seperti itu, sudah berlalu. Dan sekarang kondisinya sudah berubah, sudah tidak sama lagi. Nah, kemudian kita masuk ke patterns. Nah, patternsnya kemarin juga kita sempat bahas nominal sentence. Di mana nominal sentence itu menggunakan to be, dan to be-nya dari past tense adalah was dan were. Ya, cuma dua ya. Was dan were. Was digunakan untuk siapa aja? I, he, she, it, dan subjek tunggal. Ya. Jadi I, he, she, it, dan subjek tunggal menggunakan was. Sedangkan sisanya you, we, they, dan subjek jamak menggunakan were. Ya. Oke, was tulisannya was, were tulisannya were gitu ya. Jadi sebenarnya kalau dulu Kak Givari gampang hafalinnya, was itu adalah bentuk past tense dari is. Sedangkan were adalah bentuk past tense dari are, seperti itu ya. Dan untuk M juga berubah jadi was. Nah, jadi enak ngafalinnya seperti itu. Was sama-sama belakangnya S kan, is, was, are, were. Seperti itu ya. Oke. Patternnya seperti biasa. Kalau positif berarti subjek tambah was atau were tambah ana. Ya. Kemudian negatifnya tinggal tambahkan not. Ya. Subjek tambah was atau were, tambahkan not, ditambahkan ana. Nah, was bertemu not bisa disingkat menjadi wasn't. Ya, were ditambah not bisa disingkat jadi weren't. Iya, wasn't dan weren't. Ya, seperti itu. Nah, kemudian untuk interrogatif kalimatannya, maka was dan were-nya di depan ya. Was atau were ditambahkan subjek ditambah ana. Ya, jangan lupa question mark ya, tanda tanya seperti itu ya. Oke, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Were you a doctor before? Were you? Oh maaf, ini kok jadi jauh ya? Kok langsung ke kalimatannya? Kelewatan. Nah ini dia. I was so happy yesterday. I was so happy yesterday. Ya, saya sangat bahagia kemarin ya, atau saya sangat senang kemarin. Misalnya Yusuf kemarin dikasih mobil baru. Amin. Yusuf dikasih mobil baru dan Yusuf merasa senang kemarin. Nah, Yusuf mengungkapkannya hari ini. Maka ketika hari ini Yusuf mengungkapkan kan sudah lewat senangnya kemarin. Karena itu kita menggunakan past tense. Wah, Yusuf senang banget deh kemarin. Nah, karena itu kita menggunakan simple past tense yang nominal sentence. I was so happy yesterday. Seperti itu ya. I adalah subjek, was adalah to be-nya, so happy adalah kata sifat, sedangkan yesterday adalah adverb of time ya. Ini adalah keterangan waktu ya. Kemudian The party was in Robert's house 2 days ago. The party was in Robert's house last night ya. The party was in Robert's house 2 days ago. Oh, 2 days ago. 2 days ago ya. 2 days ago itu 2 hari yang lalu atau kemarin lusa ya. 2 hari yang lalu atau kemarin lusa. Jadi bahasa Inggrisnya kemarin lusa adalah 2 days ago ya. Oke, so the party, pestanya was in Robert's house. In Robert's house itu artinya adalah di rumah Robert ya. Iya, di rumah Robert. Jadi apa namanya, ketika di sini ini kan adverb ya, di rumahnya Robert adalah keterangan tempat ya. Karena itu kita tetap menggunakan to be was. Kenapa was? Karena the party adalah subjek tunggal ya. The party was in Robert's house 2 days ago ya. Pestanya, maksudnya pestanya ada di rumahnya Robert 2 hari yang lalu gitu ya. Jadi pestanya diadakan di rumahnya Robert 2 hari yang lalu seperti itu. Karena sudah lewat, maka kita menggunakan the simple past tense ya. Selanjutnya
The tests were not so difficult this morning. The test pakai S ya. The tests were not so difficult this morning. The tests were not so difficult this morning. The tests, nah ada S-nya belakangnya. The tests were not so difficult this morning. Ya, artinya ujiannya atau tes tersebut tidak terlalu susah tadi pagi, gitu ya. Iya, maksudnya tes tadi pagi atau ujian-ujian tadi pagi tidak begitu sulit, gitu ya. Nah, jadi karena ujiannya sudah lewat tadi pagi, karena kita menggunakannya, karena itu kita menggunakannya the simple past tense seperti itu. Dan di sini difficult adalah kata sifat, ya, artinya sulit, ya. UGN 19. Sulit. Blank. Was it fun last night? Was it fun last night? Was it fun last night? Oke, ini berarti it was karena kalimatannya dibalik jadi was it, ya. Was it fun last night? Apakah tadi malam seru, gitu ya? Apakah tadi malam menyenangkan, ya? Fun itu artinya seru, asyik atau menyenangkan, seperti itu ya. Apakah tadi malam seru? Wah, tadi malam ngapain tuh? Apakah tadi malam seru ya? Was it fun last night? Gitu ya. Karena orang barat itu cenderung suka party ya di malam hari. Karena itu, was it fun last night? Ya, tadi malam seru nggak? Gitu. Gimana? Tadi malam seru? Tadi malam menyenangkan? Nah, was it fun? Fun adalah kata sifat. Karena itu kita menggunakan nominal sentence. Abacus 2. Blank. Were you a doctor before? Were you a doctor before? Were you a doctor before? Apakah sebelumnya Anda adalah seorang dokter? Oh, udah pensiun nih berarti ya. Karena kita bertanya, apakah Anda sebelumnya seorang dokter? Gitu ya. Yes, I was a doctor before. Ya, saya sebelumnya adalah seorang dokter. Seperti itu. Nah, di sini were you adalah kebalikan dari you were ya. Karena kalimat tanya, maka dibalik. Jadi were you a doctor adalah kata benda, noun ya, profesi kan. Before adalah adverb of time, artinya sebelumnya. Karena itu, were you a doctor before? Apakah Anda adalah seorang dokter sebelumnya? Nah, kalau yes, yes I was. Ya, benar. Kalau no, I wasn't. Ya, no, I was not. Gitu ya, bukan, sebelumnya saya bukan seorang dokter. I was a pilot. Waduh, jauh ya. Saya tadinya seorang pilot. I was a pilot, seperti itu ya. Oke. Nah, silakan. Nah, Yusuf, sinyal sedang lagi bagus nih. Bikin contoh, yuk. Dengan was, kalimat positif atau were, kalimat negatif satu, kalimat interrogatif satu. Positif dulu yuk. Positif dulu. Oh ya, nih ada Mas Sofia nih, belum disapa. Assalamualaikum Mas Sofia. Adverb of time-nya di depan. Adverb of time boleh di depan. Adverb of time boleh di depan. Tapi nanti kalau secara penulisan adverb of time, ya kalau adverb of time di depan secara penulisan nanti harus dikasih koma ya setelahnya. Gitu. Tapi kalau ketika bicara nggak pengaruh ya. Gitu. Tapi ketika ditulis nanti harus ada komanya. Last night, koma, I bla 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 bla. Yesterday, koma, bla 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 gitu. Jadi ada aturannya. Iya, sehat Pak Sofia. Alhamdulillah, saya Mas. Alhamdulillah. Apik yo. Apik ya sana yo. Iya Mas Yusuf. Pak Muhaimin apik toh? Apik. Iya. Saya alhamdulillah saya. Saikine loh kayak. Saiki. Ya maaf nih backsoundnya ada dangdut-dangdutan sekali tetangga lagi hajatan. Oh pantes, ya ampun. Iya iya. Iya dari tadi goyang dulu nih nggak bisa diem. Iya. Oke lanjut Yusuf, ayo buat itunya. Ya silakan Mr. Muhaimin. Oke mungkin aku off mikrofon ya biar Iya. nggak ramai. Siap Mas, siap. Kata benda. Oh ya.
Coba untuk Mr. Mohaimin mungkin boleh aku kasih ya, Mr. Mohaimin. Iya. Filmnya menyeramkan tadi malam. Menyeramkan itu scary ya. Film scary. Ya, scary. Kalau delicious Boleh, delicious, lezat. kata sifat ya. Betul, kata sifat. Bagus. Mau pakai kata delicious juga bagus sih, kalimatnya akan bagus. Coba silakan disusun. Filmnya menyeramkan tadi malam. Filmnya serem banget tadi malam. Something like that. Menyeramkan apa? Scary. Scary. Ya, SCARY ya. Scary. Last night. Bagaimana? Can you repeat it? The film was scary. Last night. Betul sekali. The film was scary last night. The movie was scary last night. Oke, ya. Ya, bisa juga the film, tapi orang luar negeri lebih senang menyebutnya the movie. Iya. Yeah, the movie. The movie was scary last night. Last night. Ya, exactly. Good job. Kemudian kalau kalimat negatifnya misalnya kemarin cuacanya tidak panas. Cuaca, the weather ya, the weather. Yeah. Oke. Ya, Weather. yesterday, gimana tadi, Mr. Mohaimin? Yesterday. Cuacanya tidak panas. Yesterday the weather was not hot. Iya, betul sekali. Good job. Excellent job. Yesterday, the weather was not hot. Ya, gitu. Dingin. Nah, kemudian kemarin cuacanya tidak panas, tapi dingin. But it was cold. But it was cold. Iya. But It was. cold. Iya, but it was cold ya, cold, cold. Gak pakai S ya. It was cold. Betul sekali ya, it was cold. Sama past tense juga ya. Oke, jadi udah jadi satu rangkaian cerita tuh. Yesterday, the weather was not hot, but it was cold. Gitu ya. Kemarin cuacanya tidak panas, tapi dingin. Gitu ya. Ya silakan Yusuf. Oke, Yusuf mau buat positif dulu. Tadi dengan delicious. Did you eat something delicious? Misalnya burger buatanmu kemarin sangat enak. Oke, boleh. Wah, ini kalimatnya kompleks sekali ya. Burger buatanmu ya. Oke, kira-kira coba. Kira-kira Yusuf bisa membuat kalimatnya? Berarti your burger ya, burger buatanmu ya. Boleh. Begini ya, your handmade burger. Oh, oke. Your handmade burger was Was. sangat enak. Your handmade burger was so delicious. Oke, thank you. Yesterday. Oke, gitu ya. Burger buatanmu enak banget rasanya. Tanpa ada adverb of time, tanpa ada keterangan waktu, kita sudah tahu bahwa ini past tense. Kenapa? Karena yang pastinya sudah dimakan. Kenapa dia bisa bilang enak? Karena sudah dimakan, ya. Jadi kadang dalam kalimat bahasa Inggris pun adverb of time kalau tidak dibutuhkan juga tidak perlu diadakan, gitu ya. Yang namanya kita bilang enak berarti kita sudah nyobain, ya kan? Something like that gitu. Kalau mau ditekankan lagi boleh yesterday gitu ya. Your handmade burger was so delicious yesterday. Boleh.
Atau cukup your handmade burger was so delicious. Cukup sampai situ juga boleh. Karena kita tahu kenapa ini pakai past tense, karena yang namanya dia bilang enak pasti dia sudah nyobain ya. Kalau dia belum nyobain berarti dia bohong. Iya ya. Bilang enak-enak padahal belum nyobain. Oke, something like that. Ya. Oke. Did you get it? Paham? Yes. Oke, Yusuf silakan buat kalimat negatifnya. Oke, good job Yusuf untuk positive sentence-nya, bagus sekali contoh kalimatnya. Your handmade burger was so delicious yesterday. Mr. Muhaimin, apakah tanganmu gatal kemarin? Gatal bahasa Inggrisnya adalah itchy. Negatif, better. Ya, untuk Yusuf negatif. Silakan dulu itu. Ya. Word and Apakah tanganmu gatal kemarin? gatal. Itchy. 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 C Nah, itchy. Ya, word. C word your hand was itchy. Wah, gimana nih? Sudah ada word, ada was lagi nih. Apakah tangan gatal kemarin? Were your hand itchy kemarin? Yes. Kemarin tuh. Ya, yesterday. Ya. Yesterday. Ya, ini depannya yes kalau kemarin ya. Yes. Ya. Were your hand itchy yesterday? Oke, Mr. Muhammad, yang benar were your hand itchy yesterday atau was your hand itchy yesterday? Your hand were. Huh? Were your hand. Your hand subjek tunggal atau subjek jamak? Your itu kan kata kunci pilih ya. Your hand. Tunggal. Iya, your hand tunggal. Jadi menggunakan was. Boleh nggak jadi were? Boleh. Asalkan hand-nya kasih s. Were your hands? Your hands. Iya, were your hands dengan was your hand. Your hand Was. was your. Iya. Kalau dia subjeknya jamak, Yesterday. iya, betul sekali, exactly. Ya. Jadi kalau were your hands pakai s ya. Were your hands itchy yesterday? Apakah kedua tanganmu gatal kemarin? Tapi kalau apakah tanganmu gatal kemarin cuma satu? Was your hand itchy yesterday? Nah, seperti itu. Okay. Good job, Mr. Muhammad. Thank you so much. Oke. Untuk Yusuf kalimat negatifnya? Coba, halo Pak. Iya, silakan. Oke, kedengaran. Kedengaran jelas. Blank. 2. Verbal sentence. Oke, coba misalnya this sofa was so dirty yesterday. Waduh, kenapa tuh? Kotor gara-gara apa tuh? And, okay, and Now now, okay, it's clean. okay, now it's clean. Betul sekali ya, betul sekali. Kemarin menggunakan simple past tense dan ketika now sekarang balik lagi ke simple present tense gitu ya. This sofa was dirty yesterday, Ada notnya. and now. Was not. Oh iya, kalimat negatif ya, betul sekali.
Was not dirty yesterday, but now it is. Yes. Ya, gitu ya. Oke, kemarin sofa ini tidak kotor, tapi sekarang kotor, gitu ya. Oke, jadi kalimatnya negatif. Ya, Kang Givari juga saking terkesimanya sampai lupa kalau Yusuf adalah kalimat negatif ya. Ya, oke, but it's a good sentence. It's a really good example. Oke, jadi this sofa was not dirty yesterday, but now it is. Kemarin sofanya tidak kotor, tapi sekarang kok kotor ya? Gitu, something like that. Oke, Yusuf, terakhir interrogatif. Apa ya? Interrogatif tuh. Apakah kemarin kamu mendapatkan nilai yang bagus? Kalau mendapatkan nanti verbal sentence. Oh, oke. Sorry. Kata kerja ya, Kak. Kata sifat. Tadi bagus to delicious, terus ada dirty, apalagi ya kata sifat, banyak kata sifat. Sudah. Apa ya? Cold? Boleh, cold, dingin. Apa ya? Kalau negatifnya. Silakan mau bertanya apa dengan kata cold? Kalimat interrogative sentence. Mr. Moimin kalau mau buat lagi juga silakan ya, nggak usah sungkan-sungkan. Iya. Masih mencari. Nggak apa-apa. Pakai kata benda juga boleh ya, nggak harus fokus ke kata sifat. Iya, Yusuf? Apakah cuaca kemarin sangat dingin? Oke, boleh. Apakah cuaca kemarin sangat dingin? Apakah cuacanya sangat dingin kemarin? Cuaca itu The weather. berarti kata benda ya. Iya, the weather. Berarti pakai was. Betul. Berarti was. The weather is cold yesterday. Oke, tidak perlu pakai is lagi ya. Was the weather cold yesterday? Apakah cuaca kemarin dingin? Iya, apakah cuacanya Kalau dingin dibalik. kemarin begitu ya? Apakah kemarin cuacanya dingin gitu? Yesterday was the weather cold? Boleh, dibalik juga boleh. Boleh Yesterday. gitu ya. Boleh. Oke. Yesterday, lagi-lagi kalau dalam penulisan harus dikasih koma ya. Kalau Berarti adverb. di sini belum berubah kata kerjanya ya, Kak? Kenapa, Yusuf? Bagaimana? Belum ada yang berubah ya, Kak? Masih to be-nya yang berarti di Iya. sini nominal. Betul, masih to be nominal yang sentence berubah, ya, to Kak? be. Betul, nominal sentence hanya to be-nya yang berubah ya. Gitu. Sebenarnya to be pun termasuk dalam kata kerja Masih ya, to be yang tapi berubah. Kecuali disebut verbal. ya, nanti verbalnya yang berubah begitu ya. Nah, sebenarnya to be pun itu termasuk dalam irregular verb ya. Gitu. Karena dari MR is, verb 2-nya itu adalah was dan were, verb 3-nya adalah been. Nanti BEEN ya. Gitu. Nah, been itu digunakan dalam perfect tense. Nah, jadi seperti itu ya, ketika kita menggunakan nominal sentence ya, was atau were dalam kalimat past tense. Nah, tadi tidak ada yang menggunakan kata benda ya, sebenarnya gitu. Misalnya kalau kata benda tuh bisa saja, misalnya tadi 10 tahun yang lalu ibu saya adalah seorang guru misalnya, karena sekarang sudah pensiun. 10 tahun yang lalu ibu saya adalah seorang guru. Berarti my mother was a teacher 10 years ago. Gitu ya. My mother was a teacher. Nah, menggunakan was karena my mother adalah subjek tunggal. My mother was a teacher 10 years ago ya, 10 tahun yang
lalu, seperti itu ya. Oke, dan selalu kalau year ketika lebih dari 1 tahun maka year-nya tambah s ya. 10 years ago, seperti itu ya. Nanti ada adverb of time ada ya yang menggunakan ago. Oke, yang penting sekarang fokus kepada itu bahwa was dan were digunakan dalam nominal sentence. Oke, sudah dapat dipahami ya? Did you get it, Mr. Muhaimin and Yusuf? Paham. Blank. Yes, understand. Yes. Verb 2 subject plus verb 2 plus object. Oke, sekarang let's move on to verbal sentence ya. To verbal sentence, kalimat verbal seperti biasa pasti menggunakan kata kerja umum ya. Nah, cuma di sini patternnya akan agak sedikit membingungkan karena kita langsung mulai yang pertama. Untuk kalimat positif ya, kalimat positif patternnya adalah subjek ditambah verb to atau kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Ya, sederhana sebenarnya ya. Cuma subjek ditambah verb to atau kata kerja bentuk kedua ditambah objek. Seperti itu ya. Nanti kata kerja bentuk kedua akan kita lihat. Nah, sekarang negatif. Kalimat negatif ini agak sedikit membingungkan karena kata kerjanya tidak menggunakan verb to ya. Jadi subjek ditambah did not ya. Did not atau did not itu adalah did itu adalah verb 2 dari do ya. Karena itu waktu di kalimat simple present kita menggunakannya do not atau does not gitu ya. Nah, verb 2 dari do not atau does not adalah did not ya. Did itu tulisannya D-I-D spasi N-O-T ya. Did not. Dan itu bisa disingkat menjadi didn't ya. Didn't. Jadi subjek ditambah did not atau didn't ditambah verb 1, kata kerja bentuk pertama ya. Jadi kata kerja setelah helping verb itu tidak boleh verb 2 ya. Kata kerja setelah helping verbs itu harus kata kerja bentuk pertama ya. Verb 1 ya atau kata kerja bentuk pertama. Tidak boleh. Tidak boleh ada verb 2 atau verb 3 setelah kata kerja bantu. Di sini did not ini berperan sebagai kata kerja bantu atau helping verbs. Karena itu kita kembali aturannya verb 1 ditambah objek. Seperti itu ya. Oke, jadi subjek ditambah did not atau didn't ditambah verb 1 atau kata kerja bentuk pertama ditambah objek ya. Nah, yang terakhir adalah interrogative sentence, kata tanya, did-nya ke depan ya. Did ditambah subjek ditambah kata kerja bentuk pertama atau verb 1 ditambah objek. Jangan lupa tanda tanya gitu ya. Jadi did kemudian subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Jadi kesimpulannya apa? Yang menggunakan verb 2 hanya kalimat positif. Ya, hanya kalimat positif. Ini termasuk good news karena yang negatif dan interrogatif balik lagi ya. Eat berarti tetap eat, buy tetap buy, speak tetap speak, sleep tetap sleep ya. Untuk kalimat negatif dan interrogatif kata kerjanya tetap verb 1 atau verb 1 seperti itu ya. Yang pakai verb 2 hanya kata kerja hanya kalimat positif saja seperti itu. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimatnya. Row forward. Out of table blank. Nah, ini. Blank. We washed our clothes this afternoon. We washed our clothes this afternoon. We washed our clothes this afternoon. Ya, kami mencuci pakaian kami tadi sore. Oke, di sini ada keterangan waktu this afternoon, tadi sore, berarti sudah lewat ya. Karena itu wash-nya menggunakan verb to ya. Verb to di sini adalah berakhiran ed ya. W-A-S-H-E-D ya. Jadi dibacanya setelah wash lidahnya naik ke atas. Washed. Iya, washed gitu ya. Jadi kata kerja yang berakhiran di atau id hanya penyebutannya atau pronunciation-nya hanya satu, yaitu menempelkan lidah di langit-langit mulut ya. Kemudian seperti dipantulkan, washed ya, washed seperti itu. Iya, jadi we washed our clothes
this afternoon. Kami mencuci pakaian kami tadi sore. Seperti itu ya. Kami mencuci baju kami tadi sore. Come, blank. Page 4. He came to my house last Saturday. He came to my house last Saturday. He came to my house last Saturday. Oke, dia datang ke rumahku Sabtu kemarin, ya. Last Saturday. Last Saturday artinya Sabtu kemarin. Nah, atau Sabtu yang lalu. Nah, di sini kata kerjanya verb to, came, ya, C-A-M-E. Came itu adalah verb 2 dari come, ya. Come itu datang, verb 2-nya adalah came. Karena itu, he came to my house last Saturday, ya. Dia datang ke rumahku Sabtu kemarin, seperti itu ya. Dear David, blank. Your friend did not tell me about the homework. Your friend did not tell me about the homework. Nah, ini ambil marah-marah ya ngomongnya. Your friend did not tell me about the homework. Ya, temanmu tidak memberitahu saya soal PR-nya gitu atau tentang PR tersebut gitu ya. Nah, di sini ada kata kerja did not tell ya. Nah, tell itu adalah verb 1 ya, memberitahu atau menceritakan. Di sini lebih ke memberitahu. Kalimat negatif did not ditambah verb 1. Jadi did not tell artinya tidak memberi tahu ya, tidak memberitahu atau didn't tell bisa disingkat ya. Jadi your friend didn't tell me about the homework ya. Temanmu tidak memberitahu saya tentang PR itu, tentang PR tersebut gitu. Jadi saya tidak tahu kalau ada PR gitu ya. Saya tidak tahu kalau ada tugas. Blank. My father didn't go to work yesterday. My father didn't go to work yesterday. Maaf, di sini yesterday. My father didn't go to work yesterday. Nah, didn't go ya. Tetap kata kerjanya verb 1 go ya. Ayahku tidak pergi bekerja kemarin gitu. Misalnya tambahin lagi karena dia sakit misalnya. Jadi because he was sick gitu. Kenapa pakai was? Karena past tense ya. Karena kemarin kan, my father didn't go. Ya, my father didn't go to work yesterday because he was sick. Gitu. Ayahku tidak pergi bekerja kemarin. Ya, ayahku tidak pergi bekerja kemarin karena dia sakit. Seperti itu ya. Ayahku tidak. Blank. Why did you buy a new motorcycle? Why did you buy a new bicycle ya? Why did you buy a new motorcycle? A new motorcycle. Why did you buy a new motorcycle? Ya, why did you? Nah, di sini ada pertanyaan why. Mengapa? Ya, why did you? Nah, ingat kalau kalimat tanya did-nya duluan, ya. Why did you buy? Nah, kata kerjanya verb 1 ya, aman. Jadi kata kerja pertama, why did you buy a new car? Mengapa kamu beli motor baru? Ya, why did you buy a motorcycle? Gitu ya. Kenapa kamu beli motor baru? Gitu ya. Because it's cool. Karena keren. Ya, it's simple biasanya ya. Because I have too much money. Karena aku punya banyak uang. Ya, aku kebanyakan uang. Nggak sombong ya. Oh my god, you are so arrogant. Ya. You're arrogant. Blank. What did you read there? Ini kalau kita tambahin ya. What did you read there? Nah, apa yang kau baca di sana? Ya. What did you read there? Seperti itu ya. Iya, di apa yang kau baca di sana? Oh, I read. Nah, nanti verb 2 dari read ada read ya. I read some novels ya. Saya membaca beberapa novel seperti itu ya. I read some novel gitu ya. Jadi verb 2 dari read adalah read. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, misalkan contoh lagi misalnya contohnya lagi misalkan menggunakan where deh, where misalnya. Where did he
where did he see the movie, misalkan di mana dia menonton film itu gitu ya. Nah, kalau menonton film juga selain watch bisa see juga ya. Where did he see the movie? Ya, oh, he saw the movie in the theater. Ya, dia nonton filmnya di bioskop. Nah, jadi verb 2 dari see adalah saw ya. So. Ya, where did he see? Ya, tetap see-nya verb 1 ya, SEE. Where did he see the movie? Di mana dia nonton filmnya? Gitu. Misalkan last night, boleh tambahkan last night, tadi malam. Oh, he saw the movie. Ya, the movie at the theater. Ya, theater artinya adalah bioskop. Iya, bioskop kalau di bahasa Inggris, bioskop itu disebutnya adalah movie theater ya, atau theater aja. Iya, theater ya tulisannya ya. Theater. Jadi pakai TH ya, jadi lidahnya digigit. Theater ya, theater. Oke, itu sampai ya. Nah, oke. Nah, sebelum bikin contoh kalimatnya, coba nih ya. Kita lihat dulu regular dan irregular verb dalam bahasa Inggris ya. Kemarin Kak Givari sempat bilang bahwa regular verb atau kata kerja beraturan, yang namanya beraturan dia sudah punya aturan sendiri. Apa aturannya? Yaitu kata kerja kedua atau verb 2 dan kata kerja ketiga verb 3 hanya berakhiran di atau ed. Gitu. Jadi enaknya menghafal kata kerja beraturan, kalau menghafal kata kerja bentuk kedua, maka kata kerja bentuk ketiganya juga sama ya. Jadi kata kerja bentuk ketiga itu sama dengan kata kerja bentuk kedua, yaitu berakhiran di atau ed. Ya, kapan berakhiran d aja? Ya, berakhiran d aja kalau dia sudah ada e-nya di belakangnya. Contohnya like, menyukai. Like itu kan tulisannya like. Like, jangan tambah e lagi, nanti e-nya jadi 2. Cukup tambahkan d saja. Jadi liket tulisannya liked. Iya, liked. Ingat, tadi bagaimana cara mempronunciation berakhiran di? Lidahnya tempel ke langit-langit ya. Lidahnya tempel ke langit-langit mulut dan kemudian pantulkan. Liked. Iya, liked. Gitu ya. Liked. Iya, liked. Iya. Love menjadi loved. Ini yang berakhiran di dulu ya. Love menjadi loved. Iya, tinggal tambahkan dia menyayangi atau mencintai ya. Love menjadi loved. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ya, nah, contoh lagi ask. Di sini yang pertama adalah ask. Ya, ask artinya adalah bertanya. Tinggal tambahkan ed. Jadi asked. Iya, asked. Iya, artinya bertanya. Kemudian answer, menjawab. Answer berarti tambahkan ed jadi answered. Iya, answered. Iya, ya jadi kayak seret banget ya, answered. Iya, answered. Play, bermain atau memainkan, tambahkan ed. Played. Iya, played. Ya, tulisannya PLAYED ya. Played, seperti itu. Stay menjadi stayed. Ya, stayed. Ya, artinya menetap atau tinggal gitu ya. Stayed ya, STAYED ya, tinggal tambahkan ed belakangnya seperti itu. Kemudian wash, mencuci, tinggal tambahkan ed jadi washed. Iya. Menonton, watched, tinggal tambahkan ed menjadi watched. Iya, watched. Iya, tinggal tambahkan ed menjadi watched. Kemudian walk, berjalan, sama tinggal tambahkan ed menjadi walked. Iya, walked gitu ya, walked gitu ya. Nah, begitu juga dengan talk ya. Ini kebetulan walk dan talk itu sama ya, L-nya tidak dibaca ya. Walk menjadi walked, talk menjadi talked. Artinya berbicara ya. Talk, ya, talked gitu ya. Mr. Mohaimin talked to me yesterday. Mr. Mohaimin berbicara kepadaku kemarin. Nah, karena itu kemarin, karena itu menggunakan past tense. Talked. Ya, talked. Talked gitu ya, talked. Oke, TALKED. Tinggal ditambahkan
ed belakangnya ya, tinggal tambahkan ed ya, talked. Ya, talk. Nah, jadi itu juga. Jadi itulah kata kerja yang berakhiran ed, banyak lagi ya, masih banyak lagi kata kerja yang berakhiran ed. Nanti tinggal dilihat dari daftarnya. Kemarin Kak Givari udah kirimin 20 ya. Nah, 20 kata kerja reguler, 20 kata kerja irregular. Jadi kalau hafal semua 40. Nah, kalau hafal semua 40. Say juga betul. Say jadi said. Ya, oke. Oh ya, aku sampai lupa bilang ya. Kata kerja yang berakhiran y sebelum dia ditambahkan d, y-nya ganti i. Ya. Y-nya ganti i dulu, jadi SAI tambahkan d. Said. Iya, jadi say. Jadi say menjadi said. Ya, said. Ya, kemudian pay, membayar, PAY. Nah, y-nya juga ganti i dulu. Ya, jadi paid. Iya, paid. Ya, artinya paid, artinya membayar gitu ya. Jadi kalau belakangnya y, maka y-nya ganti dulu menjadi i, baru tambahkan d gitu. Study. Lupakan ketinggalan study. Nah, study y-nya ganti i dulu ya. Iga study, y-nya ganti i, baru tambahkan ed. Jadi studied. Gitu ya. Studied. Ya, learn tambahkan ed jadi learned. Iya, gitu. Jadi banyak ya kata kerja beraturan dalam bahasa Inggris dan cenderung lebih mudah untuk dihafal ya. Jadi karena verb 3-nya juga sama seperti verb 2-nya. Jadi ngafalnya gampang. Ask, asked, asked. Answer, answered, answered. Play, played, played. Gitu ya. Watch, watched, watched. Wash, washed, washed. Gitu. Jadi ngafalnya lebih enak seperti itu. Nah, sekarang bagaimana dengan kata kerja irregular atau kata kerja tidak beraturan? Nah, kalau tidak beraturan tidak punya bentuk baku ya. Jadi dia berubah total ya. Stemnya namanya, akar katanya itu berubah juga ya. Biasanya cenderungnya berubah vokal atau berubah konsonan ya. Nah, di sini contohnya yang pertama adalah eat, artinya makan. Eat, verb 2-nya adalah ate. Ya, ate. Ya, bukan at. Kalau at itu at. Ini ate. Ya, iya, ate. Jadi ate, ya. Oke, eat, ate, ya. Jadi ya, eat, ate, eaten. Nah, verb 3-nya adalah verb 1 ditambah en. Jadi eaten. Tinggal tambahkan en belakangnya verb 3-nya. Tapi verb 3 nggak apa-apa, kita hiraukan dulu. Jadi eat, ate, eaten, eat, ate. Nah, EAT menjadi ATE. ATE ini diputar-putar ya. ATE, ate gitu ya. Eat menjadi ate. Iya, ate. Kemudian drink menjadi drank ya, verb 3-nya drunk. Jadi drink, drank, drunk ya, drink, drank, drunk. Jadi lucu ya, kayak musik ya, drink, drank, drunk gitu ya. Oke, drink menjadi drank ya, karena dia menjadi huruf A, berarti bacanya jadi E, jadi drank. Ya, drink kan pakai I ya, DRINK berubah menjadi A, DRANK ya, drink, drank. Verb 3-nya pakai U ya, DRUNK, drunk. Drink, drank. Tulisannya kan drink, drunk, drung. Iya, drink, drunk, drung. Tulisannya drink, drunk, drung. Iya ya, kalau di Indonesia agak lucu ya, drink, drunk, drung. Iya, tapi kalau di bahasa Inggrisnya drink, drank, and drunk. Iya benar juga ya. Bahasa Indonesia drink, drunk, drung ya. Benar. Drink, drunk, drung. Oke, jadi verb 2-nya adalah drank. Seperti itu ya, drank. Oke. Kemudian speak menjadi spoke. Ya, speak ya, SPEAK menjadi SPOKE, spoke tulisannya ya. Speak menjadi spoke. Ya, verb 3-nya spoken. Nah, speak, spoke, spoken ya. Speak, berbicara ya. Kemudian read, membaca, menjadi read. Tulisannya sama ya. READ juga ya. Read, 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 lagi kembali ke read ya. Verb 3 itu bisa dibaca read, bisa dibaca read gitu ya. Boleh dibaca read, boleh dibaca read. Tapi kalau verb 2 harus dibaca read. Sedangkan verb 1 itu dibacanya read gitu. Jadi istilahnya gabungan verb 3 ya. Verb 1-nya read, verb 2-nya read, verb 3-nya bebas.
Mau read, mau read, itu benar dua-duanya ya. Read. Tulisannya sama, R-E-A-D ya. Read, read. Kemudian write, menulis, W-R-I-T-E, write menjadi wrote ya. Wrote ya, W-R-O-T-E ya. Write menjadi wrote. Kenapa? Bukannya jalan road ya kan? Oh ya, road benar ya, R-O-A-D ya, road tulisannya ya, R-O-A-D ya, road pakai D ya, jadi road. Kalau ini road ya, pakai T belakangnya, jadi W-R-O-T-E ya, right. Lagi-lagi kata kerja write, wrote, written, W-nya tidak dibaca ya, write, wrote, written. Iya. Iya, written. Jadi W-nya tidak dibaca ya. Gitu ya. Iya, gitu. Pokoknya jangan takut untuk membedakan antara T dengan D dalam bahasa Inggris. Kalau T itu ada ludahnya ya. Write, wrote, written. Iya, kalau D itu d, kalau T itu c dalam bahasa Inggris. Jadi write, wrote, written. Iya, jadi bukan ride, rode, written, bukan. Tapi write, wrote, written. Gitu. Writing, ting ya, writing. Gitu, menulis, write, wrote, written. Gitu. Jadi ada S-nya belakangnya ya, seperti itu. Iya, kalau read itu jelas read, reading ya, read, read, read. Iya, gitu. Jadi sebenarnya secara pelafalan antara T dan D orang Inggris pun jelas sebenarnya kapan membedakan. Makanya untuk membedakan antara road menulis dengan road yang jalanan itu terlihat jelas ya. Road itu past tense dari menulis, road itu adalah jalanan ya. Oke. Ya, kemudian masih banyak lagi. Buy menjadi bought ya. Buy, bought, bought ya, bought. B-O-U-G-H-T. Nah, ini agak jauh nih. Membeli dari buy menjadi bought ya, bought ya, B-O-U dibacanya O, jadi bought ya, buy, bought ya. I bought a new car, saya membeli baju baru, mobil baru gitu ya, bought ya, bought ya, O gitu ya. Bring juga brought ya, brought ya, B-R-O-U-G-H-T, bring, brought ya, membawa artinya. Sing, seng, sang ya, sing, seng, sang juga sama, bernyanyi. Itu seperti drink, drunk ya. Sing menjadi sang ya, tulisannya S-A-N-G, sangsung, sing, sangsung sing, sangsung. Iya ya, sing, sangsung jadi sing, seng, sang gitu ya. Drink, drunk menjadi sing, seng, sang. Iya, betul sekali. Bernyanyi artinya ya. Take. Ya, rice, rose, reason ya. Oke, bagus sekali. Itu naik ya. Oke, kemudian take, mengambil, menjadi took. Kemudian verb tiganya taken. Nah, take menjadi took ya. T-O-O-K gitu ya. I took a bath this morning. Saya udah mandi tadi pagi gitu ya. I took ya. Take a bath menjadi took a bath ya. Take menjadi took. Iya, take T-A-K-E menjadi T-O-O-K. Took ya. Took ya. Take, took, taken. Make, membuat. Ya, become, became, become itu sama seperti come, came, come ya, asalnya dari sana. Come, came, come. Come itu datang, kemudian came, verb 2-nya came, tinggal ganti O jadi A ya. Come menjadi came. Verb 3-nya kayak verb 1 ya. Come lagi, balik lagi. Come, came, come ya. Come, came, come gitu ya. Come, came, come. Make, membuat menjadi made. K-nya ganti dengan D ya. Make, made, made gitu ya. M-A-K-E menjadi M-A-D-E. Makanya kalau di produk suka ada made in China ya, dibuat di Cina. Made in Japan, dibuat di Jepang. Made in Indonesia, dibuat di Indonesia. Nah, made artinya membuat ya, seperti itu. Ada kata kerja simple yang belum. Go ya. Go verb 2-nya adalah went. Jauh nih ya. Go menjadi went ya, W-E-N-T ya, went. Jadi lidahnya digigit karena belakangnya ada T ya. Go, went,
gone. Ya, verb 3-nya adalah gone, ya, G-O-N-E. Go, went, gone, ya. Kemudian see, melihat, menjadi saw, ya, S-A-W. Kemudian verb 3-nya adalah seen, S-E-E-N, ya. See, saw, seen, ya, saw. Betul sekali. Saw itu W-nya tidak dibaca ya. See, saw, seen. Ya, see, saw, seen. Jadi S-A-W dibacanya saw. See, saw, seen. Kemudian ya masih banyak lagi ya. Fly, flew, flown, swim, swam, swam, berenang ya. Kemudian ada lagi blow, blew, blown. Kemudian draw, drew, drawn. Nah, itu nanti dihafal, dibaca dan dihafal saja ya. Nggak ada masalah. Jadi itu hanya untuk menunjukkan bahwa perubahan kata kerja irregular itu sebegitu tidak ada aturannya ya. Tidur, sleep menjadi slept ya. Sleep menjadi slept ya. S-L-E-E-P yang tadinya E-nya 2, sleep menjadi E-nya 1. Slept tapi tambah T belakangnya. S-L-E-P-T. Slept. Iya, slept gitu. I slept at 10 p.m. last night. Saya tidur jam 10 tadi malam gitu. Jadi menggunakan karena tadi malam menggunakan slept gitu. I slept. Oke, ya. Oke. Sekarang Yusuf dan Mr. Muhaimin bikin satu contoh kalimat positif dulu dengan satu kata kerja regular, kata kerja yang berakhiran di atau id, yang beraturan dulu. Ya bilang itu minggu depan. Pak Muhaimin mau pilih pakai kata kerja apa? Secure desktop. Windows sign in dialog Lenovo. Sign in button. Sign in button. Apa? Tadi pagi. This morning. 5:03 p.m. Iya, bilang pakai apa minggu depan. Saya makan. Oh, kalau makan berarti irregular, nggak apa-apa, boleh deh, irregular dulu. Irregular ya. Itu ya. Iya. Gak apa-apa ya. Nggak apa-apa, coba Pak yang irregular dulu deh. Ate ya, bukan at. Ate. Eat. Ya. Berarti saya makan sepotong roti tadi pagi. Iya, jadi bahasa Inggrisnya adalah I ate a bread this morning. I ate a piece of bread this morning. Oh iya, sepotong roti. Iya. Berarti menggunakan A piece of bread this morning. Betul. I ate a piece of bread this morning. Bagus sekali. Saya makan sepotong roti tadi pagi. Oke. Nah, misalnya sekarang yang regulernya. Yang reguler. Yusuf, yang irregular apa contohnya? Kalimat positif? Silakan Yusuf. Apa aja yang irregular? Itu berarti it atau jangan it. Ya, yang irregular, pilih satu kata kerja yang irregular. Tadi Mr. Muhaimin pakai eat, ate. Yusuf mau pakai kata kerja apa? Pakai went. Pakai went, boleh. Pergi. Two days ago, I went visit his father in hospital. Oke. I went. Nih dari kemarin Yusuf sakit di hotel. Ini jenguk terus. Aduh, mudah-mudahan tidak ada yang beneran sakit ya. Oke. I went to visit siapa? My father tadi ya. His father. Oh, his father in the hospital. Ya, in the hospital. Oke, artinya adalah Kemarin saya mengunjungi. 2 hari yang lalu saya pergi
mengunjungi itu hari yang lalu. saya pergi mengunjungi ayahnya di Ayahnya. rumah sakit. Oke. Di rumah sakit. Oke. Sekarang yang regular. Pilih satu kata kerja yang Ya. regular, yang berakhiran D atau ed. Regular verb itu speak. Speak itu irregular. Apa ya? Coba sana tuh contoh kata yang regular. Ada play, watch, stay, listen. Play. Play boleh, play. Mr. Muhammad sudah terfikirkan satu kata kerja berakhiran D atau ed? Masih mencari. Oke. Ada tadi mencuci, menonton, mendengarkan, ya listen. Itu juga belajar, learn, study juga sama, berakhiran ed juga. Terus ada lagi tadi bermain sudah diambil Yusuf. Kemudian ada lagi mencuci tadi udah ya. Menginginkan, want juga menggunakan ed. My mother. Cook, memasak juga ed ya. Cook menjadi cooked. Saya mencuci. Piring. Tadi pagi kan ibu saya mencuci piring tadi pagi. Boleh. Ibu saya mencuci piring tadi pagi. My mother washed piring itu Oke. Piring kotor itu bahasa Inggrisnya adalah dish. Ya, jadi Mr. Muhammad bisa ngomong the dishes. Piring-piring kotor gitu. The dishes. Ya, the dishes. The dishes. Berarti my mother washed the dishes this morning. Betul sekali. My mother washed the dishes this morning. Ya, ibu saya mencuci cucian piring-piring kotor tadi pagi gitu ya. Nah, dish itu meskipun secara bahasa artinya adalah piring kotor, tapi bukan cuma piring ya. Ada gelas, sendok, garpu, pokoknya semua perlengkapan makan yang dicuci ya, itu disebutnya dish dalam bahasa Inggris. DISH ya. DISH. Nah, tapi kan biasanya kalau cucian itu biasanya cenderung lebih dari satu ya. Nah, karena itu kita tambahkan ES belakangnya, dishes. Gitu. Ada garpunya, ada gelasnya yang kotor, ada piringnya, ada mangkoknya. Jadi kita sebutnya the dishes. Gitu. Oke, bagus sekali. Thank you so much. Yusuf, untuk kalimat regular keluar ya. Oke. Mungkin kita maghrib betul. Oke, sekarang kita lanjut ke yang negatif, Mr. Muhaimin. Tadi tambahkan did atau did not. Nah, kalau negatif enak, karena kata kerjanya verb one. Iya. Oke, tidak. Berarti misalnya saya tidak membaca buku tadi malam. Boleh, itu bagus sekali. Saya tidak baca buku tadi malam. Ya. I did not read a book tadi malam last night. Betul sekali. I did not read books last night. Seperti itu ya. Saya tadi malam tidak baca buku. Seperti itu ya. Nah, did not bisa disingkat menjadi didn't. Ya, didn't. Nah, coba sekarang yang didn't, Mr. Muhaimin. Tapi subjeknya jangan I. Didn't. Apa ya?
misalnya kamu tidak datang ke sini kemarin. Iya, ini Ya. bagus nih, ini bagus lah, ini bagus. Kamu tidak datang ke sini kemarin, gitu ya. Kamu sih nggak datang ke sini kemarin. Jadi bahasa Inggrisnya adalah You didn't come here. duluan ya. Iya, you didn't come here. You didn't come here yesterday. Betul, you didn't come here yesterday. Kamu tidak datang ke sini kemarin. Oke, good. Sekarang kalimat tanya. Did-nya di depan. Tanya, apakah dia melihat aku, apakah dia melihat aku tadi siang, Boleh. pagi, This ya. afternoon. Oke. Berarti Apa tadi juga bagus kok, di tadi siang, this afternoon juga boleh. Bisa dia, apakah dia melihat aku tadi siang? Did he see me tadi siang? This afternoon. This afternoon. Iya, oke. C-nya, S-nya tipis aja ya. Mr. Muaimin, kalau she dia perempuan. Did he see me this afternoon? Gitu. Did he see me this afternoon? Apakah dia melihatku tadi siang? Seperti itu ya. Oke, thank you so much Mr. Muaimin. Berarti perbedaan antara misalnya she dengan si melihat itu harus berbeda ya. Betul. Jadi S-nya lebih tipis ya, karena di sini tidak ada H-nya. Gitu. Jadi si melihat, she dia perempuan, seperti itu. Baik. Oke. Baik, ya kemudian yang terakhir adalah adverbs ya, adalah kata-kata keterangan apa saja yang bisa digunakan dalam simple past tense ya, the simple past tense ya. Nah, lagi-lagi di sini ada dua adverbs yang dibahas, yaitu adverb of time, keterangan waktu ya, adverb of time. Yang kedua adalah adverb of frequency ya, yang pastinya ada keterangan frekuensinya dalam kalimat past tense juga ada ya. Langsung saja untuk keterangan waktu, umumnya semua keterangan waktu dalam bahasa Inggris diletakkan di akhir kalimat ya. Gitu. Tapi nanti ada juga kata ini keterangan waktu yang munculnya setelah subjek. Ya, dia cuma ada satu sih sebenarnya ya, yaitu just ya, JUST. Just. Nah, JUST, just itu kalau dia menjadi adverb biasa artinya hanya atau saja. Tapi kalau di keterangan waktu dia artinya baru saja atau tadi. Iya, kita sering banget gitu. Aku beli somai tadi gitu ya. Aku barusan habis belajar. Nah, itu barusan atau baru saja atau tadi, itu bahasa Inggrisnya adalah just. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat dulu daftar keterangan waktunya. Row 21, Deck Arkin. Oke. Oh, salah. Out of table blank. Sini ya. 1.23, the simple past, Microsoft Word document. Good conundrum. Blank. Table with 20 rows and 2. Row 6, 1 hour ago. Yang pertama yang pastinya yesterday. Row 2, yesterday. Nah, yesterday artinya adalah kemarin ya. Yesterday ya. YESTERDAY, yesterday, kemarin. Row 3, 2 days ago. 2 days ago. 2 ya, TWO 2, days, DAYS ya, days, hari, ago, yang lalu. Nah, ago ini artinya yang lalu, AGO tulisannya. 2 days ago artinya 2 hari yang lalu atau kemarin lusa gitu ya. Kemarin lusa atau 2 hari yang lalu. Row 4, 3 days ago. 3 days ago, 3 hari yang lalu. Row 5, 5 days ago. 5 days ago, 5 hari yang
lalu ya. Jadi tinggal tambahkan ago aja sebenarnya ya. 5 days ago. Roasted 1 hour ago. 1 hour ago. 1 jam yang lalu ya. 1 hour ago. Ya, jadi tinggal tambahkan ago. 1 jam yang lalu. Roasted 15 minutes ago. 15 minutes ago. 15 minutes ago. 15 menit yang lalu. Iya. Row 8 ago. Titik ago. Nah, titik-titik ini bisa diisi apa aja ya. Yang ago artinya yang lalu. Jadi titik yang lalu. Seperti itu contohnya misalnya. Row 9 recently. Misalnya seperti ada apa ya? Kalau minggu lalu nanti pakai last. Ini misalnya lebih dari satu. Contohnya 3 weeks ago, 3 minggu yang lalu. Gitu. 3 weeks ago, 5 years ago. Tadi ada ya? 5 years ago, 5 tahun yang lalu gitu. Jadi custom bisa apa saja gitu ya. Row 9 recently. Berarti kalau yang ago itu lebih dari satu ya? Iya, betul. Cenderung lebih dari satu kalau untuk minggu, bulan, dan tahun gitu. Soalnya nanti kalau yang tak satu itu depannya pakai last, last ya. Last week, last month, last year. Iya. Kalau 1 tahun yang lalu, 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu, atau bulan kemarin, minggu kemarin, tahun kemarin. Oke, kemudian recently, recently, recently tulisannya ya. Recently artinya akhir-akhir ini ya. Baru-baru ini gitu ya. Recently baru-baru ini. Tapi sudah berlalu kan kalau baru-baru ini gitu ya. Oh, saya bertemu dia baru-baru ini. Nah, itu menggunakan recently. I met her recently. I met. Nah, met itu verb 2 dari meet ya. Meet pertamanya meet, M-E-T, bertemu. Verb 2-nya met, M-E-T. Jadi E-nya jadi 1. I met her recently. Iya, saya ketemu dia baru-baru ini gitu ya. Iya, saya baru-baru ini bertemu dia. Row 10 currently. Currently juga hampir mirip dengan recently, artinya akhir-akhir ini ya. Currently tulisannya CURRENTLY. Currently tulisannya ya. Currently ya. Current itu artinya akhir-akhir. Jadi currently akhir-akhir ini gitu ya. Contohnya misalnya the weather was so hot currently. Akhir-akhir ini cuacanya panas. Nah, itu juga kita menggunakan simple past tense seperti itu. Row 11 just now. Nah, ini dia nih yang tadi aku bilang just. Just atau just now. Nah, kalau just aja itu diletakkannya setelah subjek. Gitu. Contohnya, I just saw him in the park. I just saw him in the park ya. Saw itu verb 2 dari see tadi ya, melihat. Jadi saya baru saja melihat dia di taman seperti itu. Wah, saya lihat dia di taman tadi gitu. Jadi just artinya baru saja atau tadi. Tapi just diletakkannya setelah subjek. Ya, ini khusus nih, beda sendiri. Tapi kalau just now itu tetap di akhir. Ya, sama artinya baru saja atau barusan atau tadi seperti itu ya. I took a bath just now. Saya baru saja mandi ya. Saya mandi barusan gitu ya. I took a bath just now. Gitu ya. Row 12 before. Tadi verb 2 dari Take, betul sekali. Took verb 2 dari take. Kemudian before. Nah, tadi ada nih before ya. Before ini sebenarnya bisa jadi conjunction, bisa menjadi adverb. Nah, di sini posisinya sebagai adverb. Nah, ketika jadi adverb, before itu artinya adalah sebelumnya. Gitu, sebelumnya gitu. Sebelum ini gitu ya. Loh, bukannya sebelumnya kamu makan nasi gitu ya. Jadi hampir sama kayak tadi gitu ya. You ate rice before gitu. Sebelumnya kamu makan nasi gitu ya. You just ate rice before. Iya, kau sebelumnya makan nasi. Ya boleh tambah lagi just boleh. You just eat rice before. Kamu kan tadi
sebelumnya baru aja makan ini, baru makan nasi gitu. Sebelumnya baru saja makan nasi. Jadi bisa dikombinasikan. Row 13 last week. Last week, nah ini dia last week, minggu lalu. Row 14 last month. Last month, bulan lalu. Row 15 last year. Last year, tahun lalu. Row 16 last Monday. Last Monday, oh ya bisa juga nih nama-nama hari. Last Monday, last Tuesday, last Wednesday, ya. Artinya Senin lalu, iya Selasa lalu, Rabu lalu, seperti itu ya. Row 17 last night. Last night, tadi malam, ya, gitu. Atau malam yang lalu, gitu tadi malam maksudnya. Row 18 last. Last titik. Nah ini maksudnya dia bisa diisi hari ya. Last weekend ya, akhir pekan yang lalu bisa seperti itu ya. Last Sunday, hari Minggu yang lalu gitu ya. Row 19 this morning. This morning, pagi ini atau tadi pagi ya kalau udah lewat. This afternoon, tadi siang. Out of table blank. Ya udah sih, sisanya kalau tadi kan sudah digunakan ya. This morning tadi pagi, this afternoon tadi siang atau tadi sore, last night tadi malam dan sebagainya gitu ya. Paling yang baru itu tadi tuh yang ago sama yang recently baru-baru ini, currently ya akhir-akhir ini, just atau just now itu tadi atau barusan atau baru saja, sama yang terakhir adalah before. Sebelumnya, iya, sebelum ini gitu kan. Oke, kita lihat contoh kalimatnya. Clara cooked soto betawi yesterday. Clara cooked soto betawi yesterday. Page 5 Clara memasak soto betawi kemarin. Oke, Clara cooked soto Betawi yesterday ya kalau nggak salah. Page 4 Clara cooked soto betawi yesterday. Oke, Clara cooked. Nah, cooked ini berakhiran ed ya. cooked ya, cooked. Ini kata kerja beraturan ya, regular. Clara memasak soto Betawi kemarin ya. Kemarin Clara masak soto Betawi gitu ya. Clara cooked soto Betawi yesterday. Rudy McNaughton in basket tap. Rudy watched the basketball match last night. Rudy watched the basketball match last night. Ya, watched menonton. Jadi Rudy menonton pertandingan basket tadi malam, gitu ya. Last night seperti itu ya. Rudy. Blank. Did you stay in New York before? Did you stay in New York before? Did you stay in New York before? Apakah sebelumnya, ada before kan? Apakah sebelumnya Anda tinggal di New York? Gitu. Apakah sebelumnya kamu tinggal di New York? Ya, stay. Stay itu menetap atau tinggal ya. Ya, apakah kamu sebelumnya menetap di New York gitu ya? Before ada before-nya gitu ya. Nah, apakah sebelumnya Anda tinggal di New York? He just had his breakfast with his friends. He just had his breakfast with his friends. He just had his breakfast with his friends ya. He just had breakfast with his friends. Nah, had itu verb 2 dari have ya. Have, H-A-V-E, verb 2 nya adalah had. Ini irregular ya, jadi H-A-D. Nah, jadi had breakfast artinya sarapan kan? Kan have breakfast itu sarapan. Jadi had breakfast adalah past tense-nya. Jadi he just, nah, dia baru saja had breakfast, sarapan with his friends, bersama dengan teman-temannya gitu ya. Dia barusan atau dia baru saja atau dia tadi sarapan dengan teman-temannya gitu ya. Dia baru saja sarapan bersama dengan teman-temannya. Nah, tadi ingat kalau just itu diletakkannya setelah subjek. Iya, jadi he just has breakfast with his friends. Breakfast with His friends. Betul sekali. I took B1 English test last week. I took B1 English last week. I took B1 English test last week. Nah, B1 itu B1 ya. Jadi ujian tes bahasa Inggris itu ada A1, A2, B1, B2 sampai C2 ya. C1, C2. Itu kalau yang mau ngambil beasiswa ke luar negeri, tes bahasa Inggrisnya harus itu. B2 itu level B1 itu level 3. Jadi I took B1 English test last week. Saya took itu mengambil ya. Saya mengambil tes bahasa Inggris B1
tak minggu lalu ya. Last week, minggu lalu. Nah, di sini kata took di sini bisa kita artikan mengikuti ya. Jadi, saya mengikuti ujian bahasa Inggris B1 minggu lalu. Gitu ya. Jadi, dalam bahasa Inggris mengikuti ujian juga pakai kata kerja take ya. Take atau took verb 2-nya. I took B1 English test last week. I took B1 English test last week. Okay, good pronunciation, Mr. Muhaimin. Okay, because of the matter of time, Mr. Muhaimin pilih 2 deh. Mau pakai apa? Satunya pakai just deh. Satu pakai just, satunya pilih sendiri. Just. Ya, barusan atau tadi atau baru saja. Satunya lagi bebas, mau pilih keterangan waktu apa. Apa ya? Saya bekerja minum segelas air. Boleh. Saya baru saja minum segelas air. I just drink. Drank ya. Yeah. I just drank a glass of water. Yeah, of water. Ya. Of water. Oke, I just drink. Aku jadi ikutan drink ya. I just drank a glass of water. Ya. Oke, saya baru saja minum segelas air. Bagus sekali ya. I just drank a glass of water. Oke, good. Sekarang yang kedua. Bebas, boleh pakai apa aja. Keterangan waktunya. Berkunjung. Ya, visit juga beraturan ya, regular. Jadi belakangnya tinggal tambahkan ed. Visited. Iya, visited. Lucu ya, visited. Iya, tapi bukannya lucu, memang benar seperti itu. Visited. Berarti kami berkunjung ke rumah sakit kemarin. Oke. Kemarin lusa. Boleh. 2 days ago. 2 days ago. Betul sekali. 2 days ago. We visit to. Tidak usah pakai to. We visited the hospital. We visited the hospital 2 days ago. Betul sekali. We visited the hospital 2 days ago. Betul sekali. The hospital. Rumah sakit kemarin lusa. Iya, betul sekali. Oke, good job Mr. Muhaimin. Dan yang terakhir adalah adverb of frequency. Ada adverb of frequency apa saja yang bisa digunakan untuk kalimat simple past tense? Yang pertama, always ya. Di sana selalu ada always. Jadi always itu bisa digunakan untuk semua tense ya. Iya, simple past tense bisa, simple present tense bisa, present future tense bisa, present continuous tense juga bisa semuanya. Ya, selalu nih, karena always itu berarti akrab dengan semua tense ya. Always. Often. Nah, often itu hanya di simple past tense, ya, sama di simple present tense ya waktu itu ya. Gitu. Kemudian sama present future juga bisa sih ya, akan sering juga bisa kemarin ya. Nah, kalau di sini berarti seringnya tapi sudah lewat gitu ya, sudah berlalu. Sekarang sudah tidak sering lagi. Often. Seldom, jarang ya. SELDOM, seldom, jarang juga bisa. Sometimes, kadang-kadang. Nah, juga bisa untuk simple past tense. Almost, hampir.
ya, ALMOST ya, almost. Nah, almost ini juga bisa di simple present tense ya waktu itu ya. Every. Nah, every ini bisa diisi apa aja ya? Every day, every night, every morning ya, seperti itu. Oke, cuma segitu, nggak banyak sih kalau simple past tense. Jadi always, often, sometimes ya, kadang-kadang, seldom, jarang. Kemudian ada tadi almost, hampir. Kemudian ada every ya, setiap. Ya, every day boleh menggunakan every day, every night seperti itu ya. Contoh kalimatnya adalah We always gave them free snacks last year. we always give them maaf. We always gave them free snacks last year. We always gave them free snacks last year. Nah, di sini gave adalah verb 2 dari give, memberikan. Verb 2-nya adalah gave ya, jadi a, i-nya jadi a, g a v e ya. Iya, we always gave them free snacks last year. Tahun lalu kami selalu memberikan makanan ringan gratis, snack gratis gitu ya. Tapi tahun lalu gitu. Jadi dia seperti bercerita. Tahun lalu kami selalu memberikan makanan gratis gitu. Maksudnya free snacks ya. Free itu gratis, snacks itu makanan ringan. Free next. Ya, free snacks ya. Snacks itu tulisannya SNACK ya, snack. Nah, sini pakai S karena jamak. Snacks ya. Free ya, free snacks. Jadi makanan-makanan ringan ya, makanan biskuit itu termasuk makanan ringan di dalam bahasa Inggris ya. Biskuit, wafer, kemudian roti itu termasuk makanan ringan di dalam bahasa Inggris. Jadi itu termasuk dalam snacks ya. Nah, jadi tahun lalu kami selalu memberikan makanan-makanan gratis gitu. Tapi kan tahun lalu. Jadi kata-katanya harus past tense. We always gave free snacks last year. Last year. Betul sekali. One. I and my family often ate at this restaurant before. I and my family often ate And my family at this restaurant before gitu. Nah, di sini udah ada ate at. Nah, makanya jangan salah sebut nih, ate at this restaurant. Iya, ate itu makan, at this restaurant, di restoran ini, before sebelumnya. Jadi often ate sering makan. Jadi artinya aku dan keluargaku sering makan di restoran ini sebelumnya gitu. Nah, mungkin restorannya sekarang sudah tidak ada, sudah tutup atau bagaimana. Atau sekarang keadaannya sudah berbeda. Jadi saya dan keluarga saya sebelumnya sering makan di restoran ini, tapi sekarang udah enggak lagi gitu ya maksudnya. Jadi I and my family often ate ya, pakai kata kerja kedua ate ya, often ate at this restaurant. Ya, this restaurant before. Ya, betul sekali. Ini agak belibet ya karena ada ada at. Ya, often ate at this restaurant before. Restaurant. Perbedaannya mirip ya, kalau yang makan dibaca a-nya dibacanya a. Gitu ya, ate. Iya, ate. Sedangkan kalau yang at pada atau di itu dibacanya jadi at gitu. At cukup aja. Iya, a dengan dengan a. Ya, ate dengan at gitu ya. Jadi I and my family often ate at this restaurant before. I and my family often ate at this restaurant before. Betul sekali. Good job. When I was 10, I played this game every day. When I was 10, I played this game every day. When I was 10, I played this game every day. When I was 10, when di sini artinya bukan kapan, tapi ketika. Nah, di sini dia menjadi conjunction namanya, bukan kata tanya. When artinya ketika, ya, atau sewaktu,
Ya, jadi di sini when I was 10, 10 itu 10, I was ini berarti nominal sentence ya. Ketika saya berusia 10 tahun gitu. Sewaktu saya berusia 10 tahun ya, when I was 10 ya, tidak perlu pakai years old ya, cukup when I was 10. Ya, when I was 10, I played this game every day. Saya memainkan game ini setiap hari, seperti itu. Nah, karena ini menceritakan 10 tahun yang lalu, waktu dia umur 10 tahun, berarti udah bertahun-tahun yang lalu, karena itu kata kerjanya menggunakan played. Iya, jadi berakhiran ed ya. I played this game every day. Adverb of frekuensinya every day ya. Bahwa dulu tuh waktu saya umur 10 tahun saya main game ini setiap hari begitu ya. When I was 10, I played this game every day. This game every day. Betul sekali. 10 o'clock afternoon. Blank. He almost got $1,000 3 days ago. Oh, I almost got $3,000 3 days ago. He almost got $1,000 3 days Oh, ago. 1,000. I almost, hampir, got, itu adalah verb 2 dari get. Artinya mendapatkan ya. GET menjadi GOT. Got, Saya almost mendapatkan $1 million. $1 juta. Maaf, $1,000. $1,000. $1,000 3 days ago. 3 hari yang lalu. Ya. Jadi 3 hari yang lalu saya hampir mendapatkan $1,000. $1,000 itu 13 juta atau sekitar 14 juta ya, 14 juta rupiah. Wow ya, tapi hampir loh. Berarti tidak jadi. Berarti dia mungkin dia kalah kali sama dia. Sayang sekali ya. He almost got $1,000 3 days ago. Dia hampir mendapatkan $3,000 3 hari yang lalu, seperti itu ya. Adverb frekuensinya adalah almost, seperti itu ya. Jadi bisa menggunakan always, often, seldom, almost, every day, sometimes, boleh seperti itu. Nah, sekarang Mr. Muhaimin bikin satu contoh aja, pilih satu. Pilih yang always. Always boleh, selalu, tapi di masa lalu. Bagaimana tuh kira-kira? Saya selalu saya selalu makan buah-buahan makan buah-buahan. Gimana kata kerjanya, mau pakai kata kerja apa? Susah. Iya, nggak apa-apa. Kalau selalu yang sekarang aktivitas tersebut sudah tidak dilakukan ya, kalau past tense berarti. Saya selalu apa misalnya yang sudah tidak dilakukan lagi sekarang? Saya selalu berlari 10 km setiap pagi. Nah, tapi dulu. Berarti saya selalu berlari 10 kilometers ya, 10 kilometer. 10 kilometers 10 kilometers every morning misalnya, setiap pagi. Nah, verb 2 dari run itu ran ya. Run itu berubah menjadi ran. Ya, RAN jadinya. Run tulisannya. Run. I ran. Selalu? I always ran 10 kilometers every morning. Betul sekali. I always ran 10 kilometers every morning. Ya, betul sekali. Saya dulu selalu berlari 10 km setiap pagi. Oke, bagus sekali. Dan itu adalah aktivitas yang sudah tidak dilakukan lagi sekarang. Karena itu kita menggunakan simple past tense. Seperti itu.
Okay, Mr. Muhaimin, is there any question so far? Belum kayaknya. Belum ada ya? Oke, bagus. Syukur alhamdulillah. Kalau begitu materi simple past tense sudah selesai. Minggu depan adalah pertemuan terakhir. Basic 1 kita luar biasa. Tidak berasa sudah hampir 6 bulan. Iya, tidak berasa sudah hampir 6 bulan kita bersama-sama. Terima kasih banyak sebelumnya. I'm really sorry if there's anything that I did wrong, yang kurang berkenan, yang salah-salah kata begitu ya. Mudah-mudahan apa yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu begitu ya. Dan mudah-mudahan kalau mau lanjut insyaallah kita bisa lanjut lagi nanti di basic 2, kita ketemu lagi. Jadi minggu depan insyaallah adalah pertemuan terakhir ya, pertemuan 22. Kemudian pertemuan 23 adalah review. Pertemuan 24 adalah ujian evaluasi akhir untuk menentukan. Untuk minggu kemarin membahas yang mana apa? Apa tuh, Mr. Muhaimin? Bagaimana? Untuk minggu depan? Iya. Oh, untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang reflexive pronoun atau kata ganti refleksif. Kayak myself, yourself, himself, itu terakhir ya. Dan present perfect tense minggu depan. Mudah-mudahan present perfect tense selesai dalam 1 kali pertemuan ya, gitu. Present perfect tense ya. Ya, pola kalimat present perfect. Ya, perfect ya, PREFECT artinya sempurna. Gitu, perfect tense. Ya, present perfect tense. Ya, ini adalah tense kelima. Jadi dalam basic 1 ada 3 ya, simple present tense, present continuous tense, present future tense, simple past tense, sama present perfect tense. Ya, present perfect tense. Dan itu pertemuan terakhir. Baik, Mr. Muhaimin, thank you so much for joining today's lesson. And I hope to see you again next week. And I say thank you so much. You're welcome. Don't mention it, Mr. Muhaimin. It's really nice for having our lesson today. And see you again next week. Stay healthy, Mr. Muhaimin. Sehat selalu. Yeah. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.